Mohon maaf Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Apakah ujian itu ada berhentinya atau sampai meninggal? Soalnya Nabi Ayub diuji tetapi tetap sampai kurun waktu tertentu saja. Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ujian itu ada batasnya atau sampai mati? Karena Nabi Ayub itu ada batasnya. Sampai hari Anda rorong behencan sembuh-sembuh. Apakah ujian ini sampai mati? Sebenarnya ujian mah tidak akan tamat kecuali berbarengan dengan kematian kita. Ujian mah, ya. Ini yang dijelaskan di surat Al-Anbiya 35. Bahwa ujian itu sampai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk akan merasakan mati. Tapi sebelum merasakan mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan mengujimu dengan kebaikan, dengan keburukan, sampai akhirnya kamu kembali kepadaku. Jadi kalau pertanyaannya, Ustadz, ujian itu sampai rentang waktu tertentu atau bagaimana? Ujian itu sampai mati. Tapi Nabi Ayub ada rentang waktunya. Iya, beliau diuji dengan penderitaan sampai beliau sembuh. Setelah sembuh, maka kesembuhan itu ujian juga. Paham maksud saya? Nah, ibu misalnya diberi sakit rorombehen sampai nggak bisa ke MPI karena senal juga sararoeh. Ya, kabayang tuh. Sup sapatu prek soe, senal prek belah, sampai Anda nggak bisa ke MPI. Waktu ditanya kenapa, saya rorombehen. Nih teman-teman yang di YouTube kalau tidak tahu, rorombehen itu kakinya mengalami perpecahan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, 3 tahun Anda mengalami perpecahan di kaki Anda itu pecah-pecah. Dokter juga udah putus asa, angkat tangan, gitu. Qadarullah, selama 3 tahun itu Anda diuji dengan penderitaan. Qadarullah, sembuh. Nah, setelah sembuh, ujian dulu bukan? Nah, apakah Anda datang ke MPI atau tidak? Ternyata sarua, kersakit datang, udah sembuh ge, berarti memang telulus ujiannya. Mendingan rorombehen sekalian, puguh. Kan gitu. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, sesungguhnya ujian itu tidak berakhir kecuali sampai mati. Bahkan kita akan diuji keimanan saat syakaratul maut. Kenapa orang yang syakarat? Nabi katakan, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa kata Nabi? Bimbing orang yang syakarat itu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Bisi saat dia sedang syakarat itu hatinya masih bengkok sana bengkok sini, nggak connecting fokus sama Allah gitu. Biasanya memang manusia di tengah sakit dan penderitaan itu betul-betul ingat sama Allah, ya. Itu orang kalau di pesawat mengalami turbulence, anu tara wirid oge wirid irahat teuing manehna nyebut la haula wala quwata illa billah, ya. Kapan sholat tara, puasa tara, tapi begitu pesawat la haula wala quwata illa la ilaha illallah. Jadi orang itu di tengah penderitaan biasanya, nah bisi ketika di tengah penderitaan syakaratul maut itu hati kita melenceng, makanya dibimbing la ilaha illallah, la ilaha.
Tapi kalau ada orang meninggal tidak dibimbing dengan la ilaha illallah, selama orang itu hubungan dengan Allah gitu kuat, sebenarnya orang sekitar tuh nggak ngaruh. Maksudnya nggak usah khawatir kalau kita meninggal di ruang ICU sendirian, nggak ada yang nemenin, kita meninggal di situ. Nah, selama hati kita nyambung sama Allah, makanya kudu dibiasakan hati kita nyambung kepada Allah. Artinya, saya lagi cerita, kenapa orang yang syakarat itu dibimbing dengan la ilaha illallah? Karena terus sampai ruhnya lepas dari jasad, selesailah ujian itu. Nggak ada selesainya ujian. Ibu waktu belum nikah diuji, ya kan? Ya teh nikah teh jeung Iwan apa Ridwan apa sahanya gitu. Bingung Anda teh, diuji teh. Nikahlah dengan Yudi. Siapa? Yudi. Yudi Irawan. Apa? Yudi Irawan. Orang Cilame. Dengan Yudi Irawan. Anda waktu belum nikah, Bu, diuji nih. Iya, jodoh saya Yudi Irawan. Nah, begitu udah nikah dengan Yudi, diuji. Iya teh imam nu bener henteu sih. Nah, ini imam saya yang bener atau tidak? Karena yang paling berat bagi istri mah mun imamna teu bener. Bagi anda Bu, paling capek kalau imamnya teu bener. Ya. Nah, jadi kalau udah nikah mah ternyata nih adik-adik anak-anakku sekalian, kalau udah nikah mah penampilan teh nomor ke-10. Ya, kalau udah nikah, suami Anda itu, Anda bisa tenang ketika dia jadi imam. Walaupun mungkin penampilannya biasa-biasa saja. Anda punya suami kasep, tapi jadi imam nagawe nampilingan Anda, nyekek Anda. Kasep. Dibanting-banting. Begitu. Makanya Bu, coba berat badan itu yang besar ya. Jadi ibu kalau dapat KDRT tidak dibanting-banting ya. Nah, tapi kalau bodinya kecil, peluang dibanting-banting itu besar gitu ya. Nah, dari saat itulah, dari kejadian itu banyak wanita yang ingin menggemukkan diri karena nggak mau dibanting-banting. Ya. Nah, hari ibu. Balik ke yang tadi. Kasep, hari gawe nyiksa, capek Anda. Anda punya suami biasa-biasa saja, tapi jadi imam. Penuh kelembutan, penuh sayang. Lama-lama ibu cintanya luar biasa. Nah gitu. Ibu punya suami kasep, tapi kasar. Cinta ibu rontok nanti. Gitu. Lepas pelan-pelan. Jadi sebenarnya kalau udah nikah mah ujian terberat kalau suami gak bisa jadi imam. Makanya Bu, doa kita ke Allah itu, ya Allah berikan pada anak-anak saya pasangan hidup yang soleh, berikan imam yang menyejukkan hatinya. Kalau kita punya anak perempuan, kalau kita punya anak laki, ya Allah semoga anak saya jadi imam untuk keluarganya. Ibu sok ngadoa gitu. Ayah baru tersadar ayah. Jadi kalau saya punya anak laki nih, ya Allah semoga anak saya jadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Jadi imam ya Allah. Kalau saya punya anak perempuan, ya Allah berikan pada anak saya jodoh yang jadi imam. Nu penting mah bisa jadi imam. Mun imamnya benar tahirup. Nah, jadi orang berumah tangga dari mulai cari jodoh, ujian. Udah nikah, ujian. Punya anak, ujian. Anak kita SD, ujian. Anak kita remaja, ujian. Anak kita sudah jadi sarjana, sudah bekerja, ujian. Anak kita sudah berumah tangga, ujian. Selesailah ujian ketika kita mati. Gitu. Jadi kalau Anda nanya, ujian sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Ya. Jadi tidak ada orang yang beres ujian. Tapi memang ujian itu ada dua.
bisyarri wal khair. Bisa ujian berupa penderitaan, bisa ujian berupa kebaikan. Maka siapapun yang hadir di sini, baik yang di Instagram, di YouTube, di radio streaming, yang hadir di sini, ketika diuji dengan kebaikan, kudu lebih dekat lagi sama Allah. Mun Anda lagi diuji dengan harta yang berlimpah, kudu dermawan. Mun Anda lagi diuji dengan kesehatan, kudu gunakan kesehatan itu dalam kebaikan. Kalau Anda lagi diuji dengan masa muda, gunakan masa muda itu sebaik-baiknya. Gitu. Kenapa? Karena satu saat, ya, Kang Adit itu nggak akan muda lagi. Satu saat. Coba bayangkan 30 tahun ke depan. Mungkin rambutnya sudah berubah. Ya. Badan, body juga malah krempeng kieu, mungkin rada badag saeutik. Kan gitu. Maksudnya apa? Selama kita hidup, ujian mah nggak beres. Makanya Anda jangan bilang, ya Allah jangan sampai saya diuji ya Allah. Bukan gitu doanya. Ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa menyelesaikan segala ujian. Bukan, ya Allah jangan diuji saya. Ya Allah jangan sampai saya diuji oleh suami ya Allah. Kan ayeuna berita teh, wah posisi laki-laki teh keur butut pisan Pak ayeuna teh. Ya asli Pak. Ya asli Pak, ya citra laki-laki teh aduh keur mun harga saham mah keur jatuh ya teh Pak. Lalaki teh keur jatuh ya teh gara-gara segelintir orang kan gitu. Dari mulai kasus aya nu maehan jelema ya kan gitu kan lalaki tah nu maehan jelema teh. Ya. Aya nu KDRT lalaki kan Pak gitu. Wah ayeuna teh laki-laki teh sedang ngedrop pisan ya citranya teh Pak. Cek saya ge mun saham mah geus hancur ayeuna laki-laki teh. Jadi Pak kita harus menaikkan saham kita Pak. Harga nilai sahamnya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, kita mau ngomong apa sih? Kan? Nah, jadi sebenarnya kita kudu berjuang selalu menggunakan apapun yang baik yang Allah titipkan kepada kita dalam kebaikan. Sebab satu saat dia lepas dari tangan kita. Percaya ke saya. Banyak loh Bu yang WA ke saya. Ustadz, saya nggak bisa lagi ke situ. Istri saya lagi sakit, doakan. Ada lagi Ustadz, saya sekarang sakit, nggak bisa ke MPI, mohon doa. Nah, beliau suka datang ke MPI. Ada saat udah nggak bisa datang. Bukan nggak mau, emang dayanya udah nggak ada. Gitu. Makanya kalau kita lagi punya kekuatan teh, gunakan dalam kebaikan. Gitu. Saya suka ngobrol sama teman-teman nih di Percikan Iman. Ustadz, hari Ustadz iraha liburna, nanya ke saya. Pagi udah siaran, terus minggu MPI, hari Ustadz liburnya kapan? Saya cuma bilang gini, saya mah libur kalau diliburkan oleh Allah. Maksudnya? Maut. Nu kita wae mikir diliburkan ku Allah, maut. Ya, ya. Oh, mau bilang nggak enak, nggak tega gitu. Ngomong weh. Ada istilah nggak enak maut. Ya Kak gini, kapan saya libur? Ya kalau Allah meliburkan saya, sudah selesai. Selama Allah masih ngasih umur, ngasih kesempatan, ngasih kekuatan, nggak ada libur. Libur mah sesuai waktu saja, yaitu Allah jadikan malam untuk istirahat. Apa bahasa Al-Quran teh? Ada di juz aman apa? Ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Maksudnya untuk istirahat. Malam istirahat, tapi nggak usah kemudian jor-joran. Bobo jam 7, gugah jam 7. 12 jam dong. Tamakan. Tidur jam 9, bangun jam 3. Cukup. Tidur jam setengah 9, bangun jam 3. Cukup. Ya. Hari Minggu,
libur ngaji naon gitu. Hari libur besar, nah ada waktu untuk main sama anak-anak, main sama anak-anak. Ada saat main sama istri, jalan-jalan, main sama istri. Tuh kudu nungguan Sabtu. Ya jalan-jalan yuk. Kemis kumaha kamu teh. Nah, hari aya waktu mah jalan-jalan we. Ya aya bapak-bapak mau jalan-jalan tuh kudu malam minggu wae. Kan gitu. Ayah jalan-jalan yuk. Ya Kemis. Apa? Bapak kalau misalnya istri anak ngajak jalan-jalan, jalan-jalan yuk. Ayo. Dah memang waktunya kosong rebo. Ya udah jalan-jalan we. Ulah mah ayah jalan-jalan yuk. Nah, hari mama ya rebo. Jadi irah kayak minggu ke MPI, nges kudu ke MPI ya tuh. Nah iya, jadi wae dikorbankan. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir gini ya, kalau saya tuh dalam hidup gini, bisa liburan hari Sabtu sama anak-anak sama keluarga, iya hayu. Bisa narebo hayu. Teu kudu kemudian terikat ahad gitu loh. Ya. Terikat dana. Nah. Oh iya ya lupa ya. Saya dan teteh bedanya. Nah, dia mah sering terikat dana, aku kan free ya. Jadi intinya begini, kalau untuk kebaikan mah nggak usah lihat jadwal atau ya. Ayah kita nengok yuk cek iya teh poe naon ieu poe naon ieu. Ya. Kemis. Engke we Sabtu. Kemis Anda punya waktu, Kemis nengok. Naon? Gitu. Jadi artinya kita ini kudu memanfaatkan setiap momentum karena hidup mah ujian. Sekarang ibu bapak bisa duduk di sini, jalan sini, bisa jajan di sana di bazar, ya kan gitu. Alhamdulillah. Pertanyaannya sampai kapan? Tapi satu saat ada saat Anda nggak bisa. Saya tiap ahad ke sini, tapi saya kudu menerima. Suatu saat saya nggak bisa. Suatu saat. Bukan karena umroh, bukan karena apa. Jadi gimana? Ya, mumpung Allah masih ngasih waktu, bekerja. Ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kamu lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan bila selesai, jangan kemudian mager. Mager tenan? Malas gerak. Ya. Tapi apa? Fansob, lakukan pekerjaan yang lainnya. Terus apa? Wa ila rabbika farghab. Saat itulah kamu bekerja keras, berharaplah kepada Tuhanmu, jangan kepada manusia, berharap kepada Allah. Kan itu rumus yang menurut saya mah simple dah. Mata hidup mah yang penting selama kita ada kesempatan, selama ada waktu, selama ada tenaga, kekuatan, isi gitu. Jangan bilang besok. Kenapa? Anda pikir besok itu seperti yang sekarang? Belum tentu. Ibu ngaji yuk. Itu teh rutin minggu payun we. Ayat di antara Anda ada. Ya, so kayak gitu kan? Teteh, ayo ngaus. Pengawasan rutin. Muhun tiap minggu di Arjasan, insya Allah minggu depan. Minggu payunnya 7 lemah pede pisan dah. Pede banget ya. Tapi kalau gini, teteh, ayo ngaji, ayo ngaos, ya kita ke majelis taklim. Anda punya waktu, ayo, gitu, yuk. Jam berapa kita pergi? Jam genep we ameh ngabubur heula, ayo. Naragoge ngebubur. Gitu. Ayo, nah kan gitu. Jadi kalau kita mau berbuat baik tuh jangan ditangguhkan. Segera. Kenapa? Kita nggak tahu ya ke depan itu seperti apa. Gitu loh. Idza asbahta fala tantadril masa. Kalau kamu punya kesempatan di waktu pagi, tidak perlu kamu tangguhkan sampai waktu sore. Kalau memang pada waktu pagi itu bisa kita kerjakan, kerjakan. Nah ibu mun beberes kan? Engkewe sore. Kan nepi ka ayeuna eta dapur teh meuni awut-awutan. Setuju? Ibu kitu. Ningali dapur babalatak teh. Engke deui we.
kewe jam 10 enak akan ada jam 8 nonton leng adzan we lohor Allahu akbar Allah baru udah kaburu baralik jangan suka menangguhkan. Kenapa? Karena kalau menangguhkan itu ya sebenarnya semakin membuat keberkahan dan rezeki itu jauh dari kita. Keberkahan dan rezeki itu jauh dari kita. Ya. Nah, jadi jangan suka nanti udah lakukan aja. Anak-anak suka bilang, Ustadz besok ada agenda apa kayak lihat. Naon gitu. Kita bikin konten di Arjasari. Kalau memang ayah, hayu. Ulah kieu. Mun hujan kumaha? Ulah hayu. Kan suka gitu ya. Iya. Kan kita tuh suka bikin, apalagi waktu ini lagi pembangunan tuh, ya. Sering saya melaporkan perkembangan ini. Itu kan di sela-sela waktu gitu loh. Ustadz, kata teman media itu, bikin konten yuk. Jam seberapa? Enaknya sih kalau bikin konten outdoor mah pagi. Ya. Oke, lihat. Tapi saya jam 1 aya acara. Udahlah, kejar. Mun ngitung hoream atuh. Dari rumah saya ke sini tuh 20 kilo. Bikin konten 1,5 jam. Balik lagi 20 kilo. Mun males. Tapi untuk apa kita diperbudak kemalasan kita? Biar kemalasan diperbudak oleh kita. Nah, jadi maksudnya apa? Ya itulah gitu loh. Ya. Kita ini diuji oleh Allah itu dengan waktu luang. Jangan lupa loh. Kita tuh diuji dengan waktu luang.